Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsistensi di dalam melakukan drill soal, ya, terutama soal-soal simak sebelumnya, merupakan bekal yang sangat baik sebelum kita mengikuti ujian simak yang sesungguhnya. Dengan mengerjakan soal-soal simak sebelumnya, dapat melatih kita untuk membiasakan diri dalam pengerjaan soal-soal simak. Sehingga ketika nanti kita mengerjakan soal simak sesungguhnya, kita sudah menjadi lebih siap. Nah, pada video kali ini saya akan masih tetap mengajak pejuang simak semuanya untuk terus mengikuti Road to Simak UI dari channel Pojok ya, dengan tujuan agar teman-teman semua lebih terbiasa dalam mengerjakan soal simak UI. Nah, seperti apa pembahasan soal kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, kita langsung saja mulai pembahasan soal simak UI-nya, ya, part yang kelima. Nah, di soal nomor 1, ya, di sini ada soal berbunyi, kota mempunyai karakteristik sebagai tempat yang memiliki A. Masyarakat yang heterogen, kepadatan penduduk yang rendah, dan kegiatan ekonomi yang bukan agraris. B. Masyarakat tidak homogen, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kegiatan ekonomi yang bukan agraris. C. Masyarakat homogen, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kegiatan ekonomi yang agraris. D. Masyarakat yang heterogen, kepadatan penduduk yang rendah, dan kegiatan ekonomi yang agraris. E. Masyarakat yang heterogen, kepadatan penduduk yang tinggi, dan kegiatan ekonomi yang agraris. Ya. Soal ini merupakan soal simak UI asli tahun 2009, ya, kode 917, di mana babnya adalah tentang pola keruangan kota, ya. Nah, adapun kata kunci dari soal ini adalah kota mempunyai karakteristik, ya. Jadi sebenarnya soal ini bertanya tentang karakteristik dari kota, ya. Nah, bagi teman-teman yang sudah sering ke kota, ya pasti sudah hafal, ya sudah mengenal betul, ya kota itu seperti apa karakteristiknya, ya. Yang pertama adalah man-land rasio kecil, ya, artinya perbandingan antara lahan dengan manusianya itu kecil, ya, lahannya di mana lahannya sedikit, sedangkan jumlah penduduknya itu banyak, ya, sehingga kepadatan penduduknya itu dia tinggi, ya. Kemudian yang kedua, hubungan kekerabatan bersifat patembayan atau Gesellschaft. Nah, buat teman-teman yang sudah belajar sosiologi, ya, mengenai teori Gesellschaft, ya, versus dengan Gemeinschaft, ya, itu harusnya sudah hafal nih, ya. Dimana kalau Gesellschaft itu merupakan kehidupan yang sifatnya publik, ya, atau public life, ya, di mana orang-orang itu ketemu bukan berdasarkan kesamaan terhadap ideologi, kesamaan terhadap tempat, ya, atau kesamaan terhadap kekerabatan, ya. Kalau itu bicara tentang Gemeinschaft, ya, makanya ada Gemeinschaft by blood, Gemeinschaft by place, ada Gemeinschaft by mind, gitu. Nah, sedangkan kalau Gesellschaft, ya, orang-orang ketemu itu berdasarkan kepentingan yang sama, ya. Jadi ada kepentingannya, ya, faktor transaksional, faktor kepentingan yang mengakibatkan orang-orang itu pada ketemu di kota tersebut, ya. Nah, sehingga interaksi sosial itu berjalan berdasarkan kepentingan dan rasional semata. Ya, kalau tidak ada kepentingan, maka tidak akan ketemu, gitu ya. Nah, kemudian oleh Ferdinand Tonis, ya, kualitas relasi sosialnya bersifat kurwil, ya, atau eh, relasi yang bersifatnya rasional, ya, relasi rasional, ya. Dia bersifat transaksional, ya, parsial, kemudian dangkal, ya. Beda dengan yang Western will, ya, yang sifatnya itu lebih intens atau lebih intim, yaitu pada paguyuban, ya. Kali ini kita bicara patembayan, ya. Nah, kemudian aktivitas ekonomi didominasi oleh perdagangan, industri, dan jasa, ya, atau yang sifatnya adalah non agraris, ya. Nah, kemudian strata sosial, ya, atau tingkatan-tingkatan sosial ekonomi dia sifatnya heterogen, ya, atau dapat dikatakan masyarakat pada umumnya adalah heterogen, ya, baik dari segi status sosial, ya, kemudian aktivitas ekonomi, ya, kemudian eh, apa namanya, status, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian, corak kehidupan materialistis dan individualistis, ya, artinya segala sesuatu dihitung berdasarkan materinya dan lebih bersifat individu, ya, kadang antara
rumah yang satu dengan yang lain ya, padahal bersebelahan, kita nggak tahu nih, oh namanya siapa nih? Ya Budi kah, Alex kah, ya dan seterusnya, padahal sebelahan gitu ya, jarang gaul berarti. Nah, kemudian jarak sosialnya jauh. Ya, tadi misalnya walaupun rumahnya dekat, ya cuma terasa jauh, ya. Nah, itu biasanya, cuma tidak selalu di kota itu seperti itu. Ada juga yang hubungan kekerabatannya juga sudah bagus ya, sudah baik gitu. Kemudian terdapat tempat-tempat untuk pasar dan pertokoan ya atau shopping center ya. Ada parkir, ada rekreasi, ada olahraga. Ya, ini secara fisik ya, secara fisik ya karakteristik dari kota. Nah, kemudian terdapat RTH atau ruang terbuka hijau. Nah, untuk kota-kota yang berkelanjutan ya biasanya disyaratkan 30% ya itu harus ada ruang terbuka hijau ya dari keseluruhan luas dari kota tersebut ya. Oke, maka untuk nomor satu ini ya karena yang tanya tentang karakteristik kota, berarti jawabannya adalah yang B ya di mana masyarakat itu tidak homogen. Tadi sudah saya bahas ya bahwa strata sosial ekonominya itu heterogen. Kemudian kepadatan penduduk tinggi karena man-land rasionya kecil, di mana perbandingan lahan dengan manusianya itu kecil ya, lahannya sedikit, manusianya banyak gitu. Kemudian kegiatan ekonominya bukan agraris ya, dia didominasi oleh perdagangan, ya industri, kemudian jasa. Oke, baik, ini masih cukup mudah ya soalnya. Untuk nomor satu jawabannya yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Pengembangan pertanian monokultur pada suatu wilayah akan menyebabkan A. Semakin baiknya tradisi pertanian, yang B. Terjaganya jumlah produksi, yang C. Terkurasnya unsur hara tanah tertentu, yang D. Berkurangnya potensi serangan hama, yang E. Pemborosan air tanah. Soal ini merupakan soal SIMAK UI asli tahun 2010 kode 803. Ya, babnya adalah tentang pedosfer. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pertanian monokultur. Ya, mono itu satu, kultur itu budidaya. Ya. Nah, berarti pertanian monokultur adalah sebuah sistem pertanian di mana cara budidaya di lahan pertaniannya itu dengan menanam satu jenis tanaman saja ya pada suatu areal. Gitu ya. Ingat, jadi hanya satu jenis tanaman saja. Misalnya kalau padi, padi saja, jagung, jagung saja, ketela, ketela saja, ya, dan seterusnya. Nah, adapun kelebihan dan kurangan dari sistem pertanian monokultur ini adalah yang pertama kelebihannya ya adanya spesialisasi produksi ya karena hanya satu jenis tanaman saja, kemudian lebih efisien ya, kemudian mudah untuk dikelola karena hanya satu jenis tanaman saja, kemudian hasil produksi lebih tinggi sehingga mengakibatkan pendapatannya pun lebih tinggi. Ya, ini kelebihan dari pertanian monokultur. Nah, sedangkan kekurangannya adalah karena dia hanya menanam satu jenis tanaman saja, maka dia mudah terserang hama, ya, karena dia memiliki tingkat ketidakresistenan atau ketidaktahanan terhadap suatu hama itu dia sama, ya. Misalnya karena tanaman jenisnya sama, ya padi semua, ketika terkena hama wareng misalnya, semuanya kena semua, gitu ya, karena tidak ada tanaman yang lain, gitu ya. Jadi rentan sekali terserang hama yang sama ya. Kemudian terkurasnya unsur hara tanah tertentu ya. Nah, karena dia hanya menanam satu jenis tanamannya saja, logikanya ketika satu jenis tanaman yang sama ya, dia pasti menyerap unsur hara di dalam tanah yang sama. Ya, maka logikanya yang akan hilang adalah unsur hara tanah yang sama pula. Ya, misalnya padi membutuhkan kalsium ya atau nitrogen ya misalnya. Maka dia akan terkuras itu nitrogen dan kalsiumnya ya dari udara maupun dari dalam tanah tersebut. Ya, sehingga nanti yang habis adalah kalsium dan nitrogennya. Sedangkan yang lain masih ada gitu. Ya. Nah, itu adalah kekurangan dari sistem pertanian monokultur. Ya, maka jawabannya adalah C ya, terkurasnya unsur hara tanah tertentu. Jadi yang namanya unsur hara itu segala sesuatu yang terdapat di dalam tanah ya, maupun nanti dari udara. Jadi ada 13 unsur hara esensial. Ada yang sifatnya makro, ada yang sifatnya mikro. Ya, kalau makro semakin banyak dia mengakibatkan semakin basah, sedangkan kalau mikro semakin banyak mengakibatkan tanahnya semakin asam ya. Yang basah itu misalnya ada melalui udara maupun tanah. Kalau udara misalnya nitrogen, ya kemudian ada oksigen, kemudian ada karbon. Ya, sedangkan kalau di dalam tanah itu misalnya ada kalsium, magnesium, ya,
kemudian kalium, ya, fosfor, gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang mikro, yang berada di dalam tanah, unsur haranya itu bisa berupa eh, ada apa namanya ferum, ya, aluminium, cuprum, molibdenum, ya, kemudian sulfur, gitu ya. Nah, oke, oke itu tambahannya. Kemudian selanjutnya nomor 3. Nah, perhatikan pernyataan di bawah ini, ya. Satu, memperluas pemasaran produk. Dua, menambah dan memperluas lapangan pekerjaan. Tiga, mencari upah buruh yang lebih murah. Empat, alih teknologi dari negara maju. Lima, menambah pendapatan dari sektor pajak. Enam, mengurangi tingkat polusi di negara maju. Dari pernyataan di atas yang termasuk alasan relokasi industri, ya, yang ditanya. A123, B125, C136, D245, E45, dan 6. Ya, soal SIMAK UI asli tahun 2011 kode 811. Ya, babnya adalah analisis lokasi industri, ya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah alasan relokasi industri. Nah, relokasi industri sendiri sebenarnya adalah sebuah perpindahan, ya, industri dari negara maju ke negara berkembang, ya. Bisa berupa apa lokasinya yang benar-benar berpindah ataupun dengan membuka lokasi baru, ya, pusatnya cuma masih ada, gitu ya. Itu namanya relokasi industri. Oke. Nah, kalau dia yang ditanya adalah alasan, maka ya dia sudut pandangnya adalah dari negara majunya, ya. Jadi kalau relokasi industri, ya, ada dua apa namanya penyebab, ya. Alasan dia merelokasi berarti dari negara majunya, karena tadi definisi dari relokasi industri adalah perpindahan industri dari negara maju ke negara berkembang, gitu ya, yang memiliki teknologi atau industri yang tinggi, ya, kemudian dipindahkan ke negara berkembang, ya. Nah, kalau yang ditanya adalah alasan, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang negara maju. Kalau nanti yang ditanya adalah tujuan relokasi, berarti sudut pandangnya adalah sudut pandang negara berkembang. Nah, adapun alasan relokasi industri, yang pertama memperluas pemasaran produk, ya. Jadi ketika industri itu dipindahkan dari negara maju ke negara berkembang, maka dia akan mendekati pasarnya sehingga terjadi perluasan pemasaran sebuah produk. Karena apa daerah pasarnya itu kan sebenarnya negara berkembangnya, ya, yang membeli industri dari yang membeli produk-produk industri dari negara majunya, ya. Kemudian mencari upah buruh yang lebih murah, ya. Dengan menempatkan lokasinya itu di negara berkembang, ya, maka secara upah buruh dia akan mendapatkan upah buruh yang lebih murah, ya. Karena di negara berkembang secara walaupun tidak semuanya, ya, secara persaingan kompetisi, keterampilan, pendidikan, tenaga kerja itu tidak sama, ya, dengan di negara maju, ya. Nah, biasanya negara maju menempatkan lokasinya ke negara berkembang untuk memperoleh upah buruh yang lebih murah, gitu. Kemudian mengurangi tingkat polusi di negara maju, ya, karena industrinya kan berpindah tuh dari negara maju ke negara berkembang, ya. Maka untuk mengurangi polusi di negara maju, ya, tetapi salah satu sisi akan membuat polusi baru, yaitu di negara berkembang, ya. Jadi agak apa lucu juga gitu ya. Ya, oke. Jadi, ibaratnya negara maju membuang polusi ya ke negara berkembang ya. Negara berkembang sendiri kita sendiri yang suruh, habis-habisan nih ya, suruh menjaga hutan, hujan tropisnya ya, kemudian juga, kebagian, polusi dari negara maju ya. Ya, oke ini hanya, kilasan aja ya, oke. Nah, kalau yang ditanya tujuan ya, maka satu menambah dan perluas lapangan pekerjaan ya. Jadi dengan dipindahkannya industri ya dari negara maju ke negara berkembang, maka di negara berkembangnya sendiri itu akan menaikkan dan memperluas lapangan pekerjaan gitu ya. Nah, kemudian ada harapannya ada alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang ya harapannya. Kemudian menambah pendapatan dari sektor pajak ya, karena membuka apa, ada industri baru, ada lapangan pekerjaan baru ya. Nah, kemudian, akan menambah pendapatan dari sektor pajaknya ya. Nah, maka dalam kasus ini ya jawabannya adalah yang C ya, 1, 3, dan 6 ya, karena yang ditanya adalah alasan ya. Jadi memperluas pemasaran produk, kemudian mencari upah buruh yang lebih murah,
kemudian mengurangi tingkat polusi di negara maju. Oke. Kemudian selanjutnya, nomor 4. Fenomena perbedaan suhu udara menurut posisi lintang pada dasarnya merupakan akibat dari A. Ketebalan lapisan troposfer, B. Sudut datang radiasi matahari, C. Volume lapisan troposfer, D. Revolusi bumi berbentuk elips, E. Jarak bumi ke matahari. Ya, soal ini merupakan soal SIMAK UI 2017. Ya, babnya adalah atmosfer. Kata kuncinya adalah perbedaan suhu udara. Ya, yang disebut suhu adalah derajat termal ya atau kondisi termal suatu benda gitu ya. Oke. Nah, kemudian dikaitkan dengan posisi lintangnya. Nah, kalau misalnya saya punya gambar seperti ini, ya, ini adalah sebuah gambar dari iklim matahari, ya. Jadi iklim matahari membagi bumi berdasarkan intensitas panas matahari yang masuk ke bumi, ya, atau disebut sebagai insolasi, ya, insolation, incoming solar radiation, ya, intensitas panas matahari yang masuk ke bumi. Sehingga nanti bumi dibagi menjadi 3 bagian iklim besar. Ya, ini pembagian iklim yang sangat kuno ya dari era Yunani kuno ya. Jadi dari 23,5 derajat LU sampai 23,5 derajat LS ya itu disebut sebagai iklim tropis ya. Dari 23,5 derajat LU ke 23,5 derajat LS ini tropis ya atau istilahnya torrid ya. Torrid itu panas ya. Kemudian dari 23,5 ke 6,5 itu disebut sebagai iklim sedang. Kemudian dari 6,5 ke 90 derajat itu iklim kutub. Ya, yang bawahnya juga sama, ya 23,5 LS ke 6,5 sedang, 6,5 ke 90 dia kutub ya. Jadi hanya 3 ya bagian iklim besar. Nah, ya, ini terjadi akibat adanya sudut datang radiasi matahari yang tidak sama untuk setiap tempat-tempat di bumi. Ya, misalnya kalau saya gambar seperti ini, ya, ya ini lintang rendah, lintang sedang, lintang tinggi ya. Nah, kalau saya gambar, ya, sinar mataharinya, arah datang sinar mataharinya, ya, misalnya dari kiri tadi ya, arah datang sinar mataharinya gitu. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa lihat, ya, sudut datang dari sinar mataharinya itu tidak sama. Misalnya, kalau di daerah 0 derajat, ya, ekuator dan sekitarnya, itu sinar matahari jatuh tegak lurus gitu ya dengan bidangnya. Nah, sesuai dengan hukum Lambert-Cosin law ya atau hukum energi datang yang jatuh ya pada sebuah bidang ya. Kalau dia jatuhnya tegak lurus ya, maka dia akan mendapatkan intensitas panas matahari yang lebih tinggi ya karena sudutnya 90 derajat. Ya, sudutnya 90 derajat. Ya, maka logikanya dia akan mendapatkan intensitas panas matahari yang lebih tinggi. Makanya kenapa di ekuator dan sekitarnya itu selalu lebih panas ya karena sudut datangnya dia lebih 90 derajat ya maksudnya. Sudut datangnya 90 derajat. Nah, berbeda halnya dengan di daerah lintang tinggi ya atau di atas lingkaran Arktik ya atau lingkaran Antartika ya. Nah, kalau dia di daerah lintang tinggi ya, misalnya mendekati ke 90, ya itu sudut datangnya kurang dari 90 derajat. Ya, ini sudut datang kurang dari 90 ya, sehingga memperoleh intensitas panas matahari yang lebih rendah ya. Nah, karena sudut datangnya kurang dari 90, maka intensitas panas mataharinya menjadi lebih rendah. Ya, makanya kenapa di daerah lintang tinggi yaitu intensitas panas mataharinya itu sangat sedikit sekali gitu ya. Oke. Itu kira-kira fenomena yang mengakibatkan perbedaan suhu udara ya menurut posisi lintang ya karena adanya sudut datang radiasi matahari yang tidak sama ya untuk setiap bagian tempat di bumi. Oke. Baik. Kemudian nomor 5. Nah, batas terluar laut teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia ke arah laut lepas ditarik 12 mil laut dari A. Garis pantai pulau, B. Garis pantai surut, C. Garis dasar pantai terluar, D. Garis pantai pulau terbesar, E. Garis pantai pasang. Ya, soal ini merupakan SIMAK UI tahun 2019 ya. Babnya laut dan pesisir. Oke. Nah, kata kuncinya adalah laut teritorial gitu. Ya. Oke, berdasarkan UNCLOS ya atau United Nations Convention Law of the Sea
atau KHLI, Konvensi Hukum Laut Internasional yang diselenggarakan tahun 1982 di Montego Bay, Jamaika, ya. Maka setiap negara-negara yang berbatasan perairan dengan negara lain itu harus mematuhi hukum ini. Ya, ini hukum internasional. Nah, ya, jadi di dalam hukum ini, ya konvensi ini dihasilkan 3 ya wilayah perairan laut, ya. Yang pertama ada laut teritorial, ya, laut teritorial, ya, yang diukur sejauh 12 mil dari garis dasar atau baseline. Nah, kata kunci yang penting di sini adalah baseline-nya. Nah, apa sih baseline ya? Nanti kita bahas. Kemudian ada landas kontinen, ya, dia 200 mil dari garis dasar, ya, atau baseline juga. Kemudian zona ekonomi eksklusif atau ZEE, itu 200 mil juga dari garis dasar atau baseline. Ya, ini menurut UNCLOS ya atau KHLI, ya. Tetapi di beberapa sumber itu ada yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya kita landas kontinen misalnya ya, bersumber pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73, itu Indonesia tidak pakai batas 200 mil ya. Itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73. Tapi dia makainya 200 meter. Ya, cuma kalau kita bicara UNCLOS ya, maka dia pakainya 200 mil. Kok sama dengan ZEE? Nah, cuma nanti kita lihat nih ya, batasnya itu diukur dari mana ya. Saksikan terus saja. Oke. Nah, baseline sendiri sebenarnya sebuah garis dasar ya yang nanti dibagi dua. Ada continental state ketika dia negaranya itu adalah merupakan negara daratan seperti Amerika, kemudian Australia gitu ya, Eropa daratan ya, maka dia menggunakan baseline yang ini ya continental state. Ya, di mana garis dasarnya itu diukur dari surut terendah pantai. Ya, garis dasar diukur dari surut terendah pantai ya. Tetapi kalau dia kepulauan atau disebut archipelagic state, maka garis dasarnya adalah diukur dari surut terendah pulau-pulau terluar. Ya, ingat, surut terendah pulau-pulau terluar, bukan surut terendah pantai. Ya, surut terendah pulau-pulau terluar. Ya. Maksudnya surut terendah pantai pulau-pulau terluar gitu ya. Kalau misalnya continental state itu hanya garis dasar surut terendah pantainya karena dia kan bukan kepulauan gitu ya. Nah, bedanya di mana? Di sini kita lihat. Oke. Nah, kalau yang negara-negara kontinental ya atau daratan ya, nah, misalnya saya punya bentang pantai gitu ya. Di sini ada mainland ya atau pulau utama gitu ya. Nah, karena dia bentuk negaranya adalah daratan ya, maka hanya ada mainland saja ya, pulau utama. Nah, kemudian di sini ada misalnya titik surut terendah gitu ya, titik surut terendah ya dari sebuah mainland ya atau pulau utama ya atau negara pantai gitu ya. Nah, kemudian nanti diukur. Nah, dari titik surut terendah sejauh 12 mil. Nah, ini namanya LT. LT itu adalah laut teritorial atau disebut juga sebagai laut kedaulatan. Ya, di mana negara lain itu yang tidak berkepentingan nggak boleh masuk secara sembarangan. Ya, namanya juga laut teritorial, ya laut kedaulatan. Ya. Nah, kemudian ada 200 mil ZEE ya. Jadi ZEE atau zona ekonomi eksklusif itu dia diukur dari titik surut terendah ya sebuah negara pantai gitu atau negara daratan ya atau di pulau utamanya ya itu diukur 200 mil ya secara horizontal gitu ya. Itu namanya ZEE. Jadi ZEE merupakan wilayah perairan di mana negara yang bersangkutan itu secara eksklusif boleh memanfaatkan kekayaan alam. Ya, jadi hanya negara yang bersangkutan yang punya JE. Cuma negara lain itu nggak boleh memanfaatkan kekayaan alam. Ya, kalau masuk aja boleh, gitu ya. Cuma kalau memanfaatkan kekayaan alam itu nggak boleh. Ya, harus dengan seizin dari negara yang bersangkutan. Ya, yang punya JE. Nah, sedangkan kalau dia merupakan kelanjutan daratan dari sebuah benua. Nah, jadi kelanjutan daratan dari sebuah benua dengan kedalaman 200 mil ya. Jadi diukurnya dari titik surut rendah kemudian dia ke bawah terus. Nah, hingga 200 mil misalnya. Nah, itu namanya LK atau landas kontinen gitu. Ya. Nah, kalau UNCLOS dia pakai 200 mil. Cuma kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 73 yaitu pakai 200 meter. Ya. Oke. Nah, cuma nanti di dalam aturan turunannya itu ada banyak ya. Tidak hanya serta-merta kalau landas kontinen itu 200 mil aja ya, merupakan kelanjutan daratan sebuah benua. Enggak juga. Tergantung nanti ada turunan tambahannya. Misalnya apakah
landas kontinennya itu mencapai 200 mil atau tidak. Atau misalnya kalau dia landas kontinennya itu lebih dari 200 mil, nah itu pakai hukum yang mana. Kalau kurang dari 200 mil dia pakai yang mana, ya. Nah gitu. Jadi nanti ada turunan lebih spesifik. Cuma karena kita hanya konsumsi untuk SIMAK UI aja, ya jadi hanya sebatas ini dulu, ya biar tidak terlalu panjang pembahasannya, ya. Oke, ini yang continental state. Nah, sedangkan kalau yang archipelagic state atau yang kepulauan, ya, kalau tadi pulaunya adalah pulau utama, ya, kalau ini adalah outer island, ya, atau pulau terluar gitu. Misalnya di sini ada pulau utama, misalnya Sumatera gitu ya, kemudian ada pulau terluarnya, misalnya, ya. Nah, itu berarti yang diukur adalah pulau terluarnya gitu, ya. Jadi bukan yang pulau utamanya. Nah, dari pulau terluar ya, kemudian diukur ya, sejauh dari titik sudut rendah ya, kemudian sejauh 12 mil. Nah, ini namanya laut teritorial. Sama tadi ya, 12 mil ya, laut teritorial. Bedanya yang tadi itu diukur dari pulau utama gitu ya, atau negara daratannya, sedangkan kalau ini dari pulau terluarnya ya, outer island-nya. Oh, teritorial. Kemudian sejauh 200 mil sama ini juga ZE. Kemudian ke bawah ya 200 mil ini juga sama ya landas kontinen. Oke, ya ingat kembali ya yang perlu ditekankan kalau yang continental state diukur dari pulau utama ya atau negara daratannya kontinentalnya ya, pantainya sudut rendah kemudian diukur ya. Sedangkan kalau archipelagic state atau yang kepulauan ya diukur dari sudut rendah pulau-pulau terluarnya. Oke. Nah, sehingga soal ini jawabannya adalah yang C, garis dasar pantai terluar. Ya, maksudnya pantai pulau-pulau terluar. Gitu ya. Oke, baik. Oke, ya itu aja. Mudah-mudahan paham. Ya, saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.